Halo, assalamualaikum. Balik lagi ke channel YouTube Asram. Kali ini aku mau bacain thread horor dari Twitter, yaitu dari Twitternya Faris Andani tentang Alas Baluran. Ayo kita langsung masuk ke ceritanya. Pada tahu Alas Baluran gak? Yang sering perjalanan darat ke Bali atau Banyuwangi pasti lewat alas ini. Dulu ibuku pernah naik bus dari Pasuruan mau ke Banyuwangi. Tiap kali mudik, beliau selalu ceritain pengalaman horornya. Mau baca nggak? Kicau Faris Andani mengawali threadnya tersebut. Diketahui Taman Nasional Baluran adalah salah satu taman nasional di Indonesia yang terletak di wilayah Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Nama dari Taman Nasional ini diambil dari gunung yang berada di daerah itu, yaitu Gunung Baluran. Berikut ini thread horor tersebut. Ada dua versi cerita ibu yang setiap perjalanan mudik beliau ceritakan. Untuk informasi saja, setiap mudik perjalanan yang kami ambil selalu malam hari, supaya sampai di Banyuwangi bisa paginya. Ibuku orang asli Belambangan, kakak adik beliau juga ada di Banyuwangi, jadi setiap mudik pasti ke sana dan lewat alas ini. Beliau selalu cerita tentang seramnya Alas Baluran. Coba aku ceritakan ya. Cerita ibu versi yang pertama. Seingat beliau, kejadiannya tahun 1988 atau 1989. Lupa persisnya. Perjalanan mudik ke Banyuwangi seperti biasanya, ayah ibu tempuh menggunakan bus. Pada tahun itu belum ada rezeki untuk beli mobil. Berangkat dari Pasuruan, ayah ibu memutuskan untuk berangkat menggunakan bus malam dengan harapan sampai sana pagi saja. Perjalanan yang lama menjadi tidak begitu berasa bila dipakai tidur. Perjalanan darat dari Pasuruan ke Banyuwangi kurang lebih 5-6 jam. Sekitar pukul 11 malam, perjalanan dimulai. Bus lumayan penuh, tetapi masih ada beberapa bangku kosong. Melewati 3 jam awal perjalanan, Probolinggo, Krakasan, Besuki, hampir semua penumpang tertidur. Waktu menunjukkan pukul 2 saat itu. Sedikit lagi sampai Situbondo. Semua penumpang masih tertidur. Sayup-sayup ibu mendengar suara kenek bus ngobrol sama Pak Supir. Diluk engkas iki, diluk engkas. Sebentar lagi nih, sebentar lagi. Mungkin pertanda bahwa sebentar lagi bus akan melewati Alas Baluran. Benar saja. Bus pun mulai memasuki hutan yang penerangannya hanya terdapat pada kilometer awal saja. Ibuku memutuskan untuk tidur lagi. Suasana bus hening sekali. Hanya ada suara mesin bus yang sesekali dipaksa kuat melewati beberapa tanjakan di hutan. Kurang lebih sudah 30 menit bus berjalan di tengah hutan. Lampu kuning dalam bus zaman dulu mungkin menimbulkan kesan seram dalam perjalanan mudik ayah dan ibu. Lalu momen seram pun terjadi. Di tengahnya hening, tiba-tiba ada suara lirih dari dalam bus. Kira-kira baris ketiga dari depan, sedangkan ayah ibu ada di tengah. Suara anak kecil, pelan tapi berulang. "Pak, berhenti di sini, Pak. Pak, aku turun di sini, Pak." Suara anak kecil tadi membuat penumpang bus terbangun. Ada kalimat-kalimat tanya dan heran dari penumpang bus yang terdengar. "Siapa itu? Siapa?" "Loh, Dek, ini tengah hutan. Kamu ngapain turun di sini?" Pertanyaan kenek bus itu lantang terdengar semua penumpang. Beberapa ada yang mulai istighfar. "Rumahku di sini, Pak. Sudahlah, aku turun di sini saja," jawab anak kecil itu, makin saja membuat malam semakin seram. Dilihat dari bentuk tubuhnya, anak kecil itu seperti masih SD. Dia sendirian. Bus pun berhenti di pinggir jalan. Sekeliling kanan, kiri masih hutan. Pohon-pohon menjulang tinggi. Semua penumpang berdiri dari kursi dengan maksud ingin melihat secara langsung anak tadi. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Tidak ingin membuang waktu, akhirnya kenek bus mempersilahkan anak kecil itu untuk turun. Sambil bicara sedikit heran. "Rumahnya siapa, Nak, di sini? Kamu setan ya?" "Ya Allah, Gusti." Sambil turun dari bus, tidak ada jawaban sama sekali dari anak kecil tadi.
Supir bus pun menyuruh kenek untuk segera menutup pintu. "Udah cepet tutup pintunya, setan itu." Seisi bus istighfar semua. Bapak-bapak di bangku paling depan meminta ke supir untuk jangan pergi dulu dari situ. Mungkin penasaran. "Sebentar pak, jangan berangkat dulu," ucapnya. Sementara di sisi sebelah kiri, anak kecil tadi berjalan ke arah hutan. Semua penumpang termasuk ayah ibuku melihat ke hutan sebelah kiri. Anak kecil itu terus berjalan ke arah dalam hutan tanpa ada berhenti. Tiba-tiba, astagfirullah, hilang. Suara kenek bus nyaring dan diikuti istighfar semua penumpang. Ibuku bilang, itu anak jalannya biasa aja. Nggak lari, nggak cepat juga. Belum sampai ke area tengah hutan tiba-tiba hilang. Ibu ingat banget waktu itu udah hampir 3:30. Nggak masuk akal ada rumah di dalam hutan itu. Dia penampilannya kayak anak kecil biasanya kok. Pakai kaos, celana pendek. Kondisi dini hari itu jalanan sepi, gak ada lalu lalang satupun kendaraan jalan. Dan untuk kontur jalannya yang jelek dan berlubang membuat alas baluran seperti halnya punya jalan setapak sendiri. Penumpang pun kembali tenang, meski ada juga ibu-ibu yang minta lekas melanjutkan perjalanan. Itu tadi cerita alas baluran dari ibuku. Dari tweet horornya yang sedang ramai di Twitter kala itu, yaitu tweet horor dari Twitternya Faris Andani. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin cerita ini. Kalau kalian suka, boleh aku minta jempolnya dan subscribe untuk dukung terus channel ini. Terima kasih.